Terlalu lama ya dia membenci Pak Jokowi ini, hampir 10 tahun lebih gitu. Dan itu tidak pernah terjadi karena dia khawatir akan berhadapan dengan TNI Polri. Ya kan? Dia takut juga ya? Takut. Artinya kalau dia memang kepingin kumpul 1 juta dan berani, ya dia pimpin lah. Nyali ya kan? kerupuk juga berarti. Nah gitu. Nah Pak Amin pun situasinya pada saat itu galau dan ketakutan. Nah jadi sama saja ini misalnya ngeritik Jokowi, ya kan? Kemudian dengan ingin memakzulkan Jokowi. Sebenarnya kan kalau memang punya keberanian, masa ingin menghukum Pak Jokowi pada saat dia nggak punya jabatan lagi? Iya kan? Ya lucu sekali ya. Sebenarnya waktu kita melawan orang saat dia kuat dong. Jangan kita melawan orang saat dia lemah. Orang yang pembenci, orang-orang yang dendam, orang yang dengki itu nggak pernah masuk kampung. Jadi kan para pengeritik salon nih, ya kan? Muncul di televisi, ya kan? Di media-media, terus bikin media sosial. Mereka framing itu kayak kemarin Mas Gibran ketangkap narkoba di apa namanya? Di PIK. Ini kan aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kali ini kami akan memberikan sebuah tayangan video diskusi Zulfarnindyan dengan Sylvester, membicarakan Amin Rais yang semakin hari semakin gak karuan. Karena apa? Karena sebentar lagi Pak Jokowi menyelesaikan tugasnya sebagai presiden yang prestasinya luar biasa di mata masyarakat. Rakyat puas. Itu tergambar dari survei masyarakat, yaitu sebesar 85 atau 86% tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Jokowi. Di sini juga Zulfarnindyan menjelaskan masa lalu, menceritakan masa lalu Amin Rais yang Zulfarnindyan ketahui, serta para pembenci Jokowi yang semakin hari semakin jadi nggak karuan. Mari kita simak saja videonya. Let's go. Bagaimana? Ini soal pemakzulan Pak Jokowi tadi, Pak Amin Rais itu gimana? Ya Pak Amin Rais ini menurut saya sih terlalu lama ya dia membenci Pak Jokowi ini, kok hampir 10 tahun lebih gitu loh. Berarti kan ada sesuatu di jiwanya nih, ada sesuatu yang lain yang Pak Amin sih bukan Pak Jokowi. Banyak yang dia benci. Oh gitu ya. Termasuk ya kalau saya ya mungkin kan kalau banyak orang mengatakan beliau ini sekarang jadi gelandangan politik gitu loh Bang. Yang akhirnya kemarin bikin Partai Umat kan nggak lolos parliamentary threshold, kasihan juga sih. Makanya tambah stres lagi Bang. 0, berapa persen ya? Jadi itulah kalau yang saya lihat kan kayak waktu waktu dia bilang Pak Jokowi kalau menang dia akan jalan kaki dari Jogja sampai Jakarta. Kan nggak dilaksanakan juga itu. Dan saya pikir abang lah lebih tahu lah mengenai Pak Amin Rais gimana. Ya Kak, sebenarnya kalau saya statement Pak Amin Rais itu tidak usah dianggap terlalu serius. Ya kan, karena kalau kita menanggapinya secara serius itu sama saja dengan kita buang energi. Dulu kita ingat pada saat reformasi 98, Pak Amin itu kan pernah mengatakan bahwa dia akan mengumpulkan 1 juta orang di Monas. Ya kan? Dan itu tidak pernah terjadi karena dia khawatir akan berhadapan dengan TNI Polri. Ya kan? Dia takut juga ya? Takut. Artinya kalau dia memang kepingin kumpul 1 juta dan berani, ya dia pimpin lah. Nyali kerupuk juga berarti. Dan kemudian
yang kedua, Pak Amin itu kan sebenarnya diminta oleh Pak Habibie untuk menggantikan Pak Habibie maju sebagai calon presiden. Tapi kan Pak Amin nggak mau. Prediksi saya, dia nggak mau karena dia tahu bahwa pasti kalah berhadapan dengan Megawati dan Gus Dur. Jadi dia mundur, kemudian untuk mendukung Gus Dur sebagai presiden dalam sidang MPR pada masa itu. Ya kemudian mungkin dia dalam perjalanan selanjutnya dia juga kecewa dengan Gus Dur, ya walaupun dia tidak suka sama Megawati, tapi dengan terpaksa, ya kan dengan berbagai macam gerakan, termasuk saya juga, saya kewajiban lah menjadikan juga Megawati sebagai presiden karena saya kan anggota fraksi PDIP kan, Iya. gitu. Nah Pak Amin pun situasinya pada saat itu galau dan ketakutan, gitu. Itu satu. Kemudian kan kita ingat dulu bagaimana Pak Amin ini melakukan kritik yang sangat keras kepada Bang, SBY. sedikit Bang. Saya mau tanya, berarti Gus Dur ini dijatuhkan oleh teman-temannya sendiri juga ya? Nah, yang pertama mendukung dia jadi presiden. Oh. Silakan lanjut, Pak. Ya. Nah, jadi Pak SBY pernah juga dikritik keras oleh Pak Amin Rais. Tapi akhirnya ada pertemuan Pak Amin Rais, diaturlah ketemunya itu seperti tidak sengaja, sebenarnya disengaja itu. Pertemuan di Halim, waktu pas Pak Amin ada di Halim, kemudian SBY kepengen berangkat ke luar negeri barangkali ya. Ketemu di situ. Habis itu selesai. Tidak ada lagi dia mengkritik SBY. Nah, jadi sama saja ini misalnya ngeritik Jokowi, ya kan? Kemudian dengan ingin memakzulkan Jokowi, tinggal sebulan lagi atau nanti setelah tanggal 20. Sebenarnya kan kalau memang punya keberanian, masa ingin menghukum Pak Jokowi pada saat dia nggak punya jabatan lagi? Iya kan? Ya lucu sekali ya. Itu. Kalau orang itu berani dan hebat, sebenarnya waktu kita melawan orang saat dia kuat dong. Benar sekali. Jangan kita melawan orang saat dia lemah. Ya. Itu tidak satria. Kesatriaan kita jadi hilang gitu loh. Nah jadi begini Bung Silverster, saya melihat bahwa para orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang pembenci, orang-orang yang dendam, orang yang dengki, itu nggak pernah masuk kampung. Tidak pernah melihat bagaimana suasana kampung, bagaimana suasana masyarakat. Mereka nggak pernah jalan-jalan ke Papua sana. Enggak, mereka kan NTT. duduk aja. Ini kan para pengkritik salon nih. Ya kan? Muncul di televisi. Ya kan? Di media-media, terus bikin media sosial. Iya. Ini yang sebenarnya, nah orang-orang gini kalau dipercaya sama rakyat, ini rusak rakyat kita. Mereka lebih Jokowi dari Pak Jokowi dan lebih Prabowo dari Pak Prabowo ya kayaknya, lebih tahu semua. Lah iya, karena padahal mereka nggak pernah masuk ke desa sini meriset, melihat misalnya bagaimana kondisi kehidupan masyarakat di situ. Ya, ini menurut saya bahaya sekali. Ya. Orang-orang seperti ini yang muncul ke permukaan seolah-olah mereka paling benar. Ya. Dan orang pendukung dia pasti orang yang sama juga. Ya makanya Bang, mereka nggak pernah ke IKN ya. Kalau kita kan bolak-balik saat ini Bang. Tapi mereka lebih pintar gitu, dan mereka kalau menurut saya Bang, mereka melihatnya pakai sedotan dari Monas. Baru lihat itu IKN. Sedangkan mereka nggak tahu bahwa di kawasan IKN sendiri, di luarnya ini Bang, itu geliat ekonominya gila bertumbuh. Karena saya kan makan di pinggiran situ, terus beli-beli minuman semua. Jadi benar-benar perekonomian masyarakat dan geliat ekonomi itu bertumbuh sangat pesat. Ya tentulah kita kan tahu di mana ada pusat-pusat perkembangan, Ya. Di mana ada pusat ekonomi, Ya. pasti di situ akan banyak membantu kehidupan ekonomi rakyat. Ya. Sebab banyak hal ya kalau kita mau cerita ya tentang Keberhasilan, Pak. keberhasilan ini. Tapi memang orang selalu melihat
yang kurangnya. Ya. Ya tapi ya udah, orang begini selalu ada. Kita mau bilang apa? Iya kan? Pasti kita bilang mau larang juga nggak bisa karena udah jiwanya, karakternya seperti itu. Iya, yang mereka framing itu kayak kemarin Mas Gibran ketangkap narkoba di apa namanya? Di PIK. Ini kan aduh. Terus masalah Fufu-Fafa, Mas Gibran akhirnya mau digagalkan pelantikannya, diganti sama siapa gitu kan. Jadi kan ini udah ngawur sekali gitu loh, Bang. Dan yang kita sayangkan itu orang-orang terpelajar Ya. dan guru-guru besar Iya. yang sebenarnya tidak mau berpikir jernih. Iya. Iya kan? Iya. Langsung mendapatkan informasi dari sini, wah ini bahaya. Jadi kalau artinya bisa jadi kan kita berpikiran berprasangka seperti itu. Iya. Pertama bisa jadi memang karena nggak tahu. Iya. Kedua tidak mau tahu sumbernya dari mana. Benar. Nah ketiga memang didasari oleh ketidaksukaan atau kebencian. Ya. Ini yang bahaya sekali. Ya, begitulah sobat-sobat diskusinya antara Zulkarnain dan juga Sylvester. Menarik bukan? Zulkarnain membongkar masa lalu Amin Rais. Sedikit doang, nggak banyak. Kalau kebanyakan nanti kesian, aibnya kebuka semua. Juga menurut Zulkarnain, Amin Rais nggak perlu didengarkan lah gitu. Karena nanti otak kita jadi rusak. Ya karena emang orang semakin tua tuh kalau nggak bisa emosinya nggak terkontrol ya susah juga sih ya. Kasihan ini Mbak Amin, selama 10 tahun Pak Jokowi menjabat, tiap hari kerjaannya serang terus, agak pakai berhenti, pagi, siang, sore, malam. Bahasanya begitu ibarat ya, agak pernah nyerah. Tapi belakangan ini kan beliau juga Mbak Amin ini keluar kata-kata sadis ya, kayak monster atau apalah banyak lah, nggak usah perlu kita ungkapin lah. Pokoknya jelek banget dah ungkapan Mbah Amin untuk Pak Jokowi dan juga keluarganya, terutama Kaisang dan juga Gibran. Ya benar, para pengkritik itu belum tentu mereka semua itu datang melihat apa yang telah Pak Jokowi kerjakan dan apa yang telah dirasakan, apa yang masyarakat rasakan atas kerja Pak Jokowi. Fakta yang terjadi dengan survei yang ada saat ini, tingkat kepuasan masyarakat tuh masih sangat tinggi ya, sampai 85 apa 86% gitu. Itu kan luar biasa ya. Di akhir-akhir masa jabatannya, masyarakat masih puas atas kinerja Pak Jokowi. Artinya ini tergambar dari survei ini bahwasannya apa yang dilakukan Pak Jokowi itu bermanfaat, nggak sia-sia. Infrastruktur, bantuan itu bukan sembako doang Pak. Ada kartu sehat, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar. Itu kan luar biasa Pak. Bayangin kalau orang sakit itu sekarang, dulu harus jual macam-macam, bandanya habis, nggak karuan. Sekarang tercover semua. Ya masih banyak perbaikan memang, tapi ini menunjukkan keseriusan dari pemerintah untuk menjaga masyarakatnya. Infrastruktur pun begitu, terasa sekali. Coba aja itu para pembenci-pembenci atau hater-hater itu yang pro demokrasi itu pulang kampung, atau mereka kalau bisnis tuh naik apa, sekarang jalan apa perbedaannya. Dulu 10 tahun sebelum Pak Jokowi memimpin ya, bagaimana kemajuannya yang dirasa, pasti ada Pak. Lihat aja, sana sini dibangun, itu kan sebuah prestasi Pak. Kalau pelanggaran konstitusi itu belum tentu benar Pak, itu belum tentu benar. Itu kan masih praduga, harus perlu dibuktikan apa benar Pak Jokowi benar begitu. Bahkan Prabowo sendiri bilang yang minta Gibran.
Faisal Asegaf pun mengungkapkannya. Itu menurut gua agak benar. Ini kan perilaku orang tengah Pak Jokowi aja nih, bawa-bawahannya coba bergerak sendiri. Pak Jokowi tahu itu. Pak Jokowi sangat tahu. Nah itu Pak, jangan kita masyarakat dikasih narasi-narasi yang sampah. Kalau menurut gue sih itu narasi sampah ya, yang kebenarannya itu belum tentu. Kasihan, jangan hanya karena kebencian yang tadi dibilang Julpan dan ketidaksukaan, lalu dia memaki Pak Jokowi dengan serangan yang bertubi-tubi dan bisa terbilang tuh jahat tuduhannya dan nggak benar. Ya, bagaimana nih menurut kalian semua? Berikan tanggapannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.